Jadi pada hari ini kami mewakili terdakwa JRSM terkait dugaan tindak pidana korupsi yang diduga oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 12E dengan 12I Undang-Undang Tipikor. Nah, jadi tadi sudah menghadirkan 2 saksi ahli dan satu saksi fakta. Saksi ahli tadi menjelaskan terkait tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi ahli pengadaan, yang kedua adalah ahli pidana. Nah, kemudian yang ketiga adalah saksi fakta yang terkait katanya dia memberikan sejumlah uang yang dia tidak bisa buktikan. Nah, teman-teman sekalian, terkait tentang persoalan yang dialami oleh klien kami, bahwa secara subjeknya 12I dia sebagai pegawai negara perbuatan memaksa seseorang. Nah, dari sidang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan hari ini sidang ke-6 terkait saksi, tidak ada satupun yang bisa mensaksikan, tidak bisa satupun saksi yang bisa menerangkan dan bisa membuktikan bahwa seorang kepala dinas ini memaksakan salah satu kontraktor yang mereka sebutkan, salah satu kontraktor yang datang untuk menjadi saksi, tidak ada menjelaskan bahwa kepala dinas meminta sejumlah uang. Jadi pasal itu dianggap kami merasa begitu nyaman untuk tidak ada bisa untuk didakwakan. Kemudian terkait keterangan ahli bahwa unsur memaksakan itu tadi bahwa adanya permintaan sesuatu. Nah, saksi ada yang mengatakan bahwa dia memberikan sesuatu. Makanya tadi kami tanyakan bahwa saksi ketika kalau memberikan sesuatu, penerima dengan pemberi ini seperti apa posisinya. Nah, ternyata pasal yang bisa didakwa di sini adalah gratifikasi, bukan 12E dengan 12I. Kemudian di 12I kami tanyakan pada saksi-saksi sebelumnya dengan satu saksi fakta tadi dan ahli pidana maupun ahli pejabat pengadaan barang dan jasa, ahli pengadaan tidak bisa menjelaskan bahwa kadis ini, klien kami ini itu terbukti di dalam melakukan pemborongan. Tidak ada satupun de facto, tidak ada satupun yang secara tertulis menjelaskan bahwa kepala dinas ini ikut serta melakukan pemborongan, melakukan pengawasan sebagai kontraktor atau sebagai direktur ataupun dia sebagai kuasa direktur. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah bisa didakwa dengan pasal 12I dia tidak memaksakan meminta sesuatu, malah ada yang katanya tadi membawa uang. Semestinya kan itu perlu diteliti bahwa ternyata bukan pasal ini yang dipakai. Semestinya adalah pemberi dengan penerima. Walaupun kepala dinas klien kami tidak pernah meminta sesuatu. Kedua, terkait tentang ikut serta pemborongan, tidak ada satupun bukti yang mengantar klien kami itu bahwa dia menandatangani berkas. Tidak ada satupun. Dia telah melakukan pengelolaan proyek di lapangan. Dia turun ke lapangan itu hanya sebagai PA. Wajar dia monitoring. Wajarlah dia untuk melihat pekerjaan apakah ini berjalan dengan bagus. Dia kan PA, dia kan kepala dinas. Nah, yang disalahartikan adalah bahwa dia melakukan turun ke lapangan itu oleh teman-teman yang mendakwa bahwa dia adalah melakukan pekerjaan proyek. Sedangkan perusahaan yang dihadirkan, direktur-direkturnya yang dihadirkan, itu tidak pernah menjelaskan bahwa kepala dinas ini meminjam perusahaan. Kepala dinas ini melakukan pekerjaan. Satupun direktur tidak bisa menjelaskan. Kemudian masalah tiket. Tiket itu ternyata atas perintah saudara Davitanus kepada saksi, beli saja. Pertanyaannya, kepala dinas meminta? Tidak ada meminta kepala dinas. Keterangan saksi bahwa hanya diperintah. Saksi pun menjelaskan bahwa dia tidak tahu tiketnya ini untuk apa, untuk kemana, hanya dibelikan saja. Dia juga tidak mengetahui bahwa berangkat atau tidak. Hanya diberikan, kadis juga kaget. Tiket ini untuk apa? Oh, bahwa kata dibelikan oleh Pak Davitanus. Kemudian uang transferan tadi ada 20 juta. Tadi 20 juta itu dijelaskan oleh saksi, itu tidak pernah kepala dinas meminta. Saksi yang bilang itu hanya inisiatifnya Davitanus diserahkan. Setelah diserahkan kepala dinas tanya ini uang apa? Oh, ini ambil saja, ini dari
Pak David katanya. Dia bingung, uang apa ini? Nah, apakah ini memaksa? Apakah ini meminta? Jadi wajarlah kami berpendapat bahwa semoga majelis yang memiliki perkara ini yang mulia mempertimbangkan seluruh keterangan saksi dengan fakta yang ada, bahwa klien kami tidak serta-merta melakukan apa yang didakwa oleh penuntut umum. Mungkin itu saja yang perlu kami jelaskan. Ya, mohon teman-teman wartawan untuk juga melihat fakta sidang dari awal bahwa tidak ada unsur memaksa, tidak ada dia mengendalikan proyek, melakukan pemborongan, dan saksi pun tidak ada satu yang menjelaskan bahwa dia yang kerja. Gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih.